Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Selamat datang kembali di channel Sinau Bareng bersama saya Renta Duyardana. Komplasensi adalah suatu keadaan di mana perusahaan seolah-olah baik-baik saja, namun dalam ancaman besar. Diibaratkan seperti organisasi yang tertidur. Nah, menurut Kotter, kenapa perusahaan bisa terkena penyakit terlena ini, komplasensi ini? Pertama adalah karena tidak adanya krisis yang besar dan terlihat. Seperti corona ini, pandemi corona ini, inilah contoh dari krisis yang besar dan terlihat. Walaupun virusnya kecil, tidak terlihat, tapi dampaknya terlihat. Kita melihat eh, cara pemakaman yang menggunakan pakaian khusus, kemudian berita-berita yang memperlihatkan bagaimana dampaknya segala macam, itulah yang disebut sebagai terlihat ya. Kalau virusnya tidak terlihat. Nah, sebelum pandemi ini banyak perusahaan yang dia kondisinya tertidur, terlena. Ketika terjadi pandemi corona ini, mulai terbangun atau tercipta suasana darurat karena penjualan menurun, banyak PHK, ya, hutang tidak tertagih, tagihan tidak terbayar, hutang tidak terbayar, tagihan tidak tertagih. Nah, itu suatu keadaan yang darurat, sehingga kita seolah-olah terbangun ya. Kita terbangun dari tidur kita. Itu yang disebut outer. Jadi keadaan sebelum COVID itu disebut sebagai komplasensi, terlena. Kemudian yang kedua menurut Kotter adalah keadaan terlena juga bisa disebabkan karena standar kinerja yang rendah. Misalkan sehari pemasaran ditarget hanya terjual misalkan 10 item produk. Padahal sebenarnya bisa terjual 20. Kompetitor bisa menjual 20, sementara perusahaan kita hanya 10. Maka seolah-olah kita sudah mencapai target. Kemudian bisa menyebabkan juga keadaan komplasensi. Yang pertama krisis besar, yang kedua standar kinerja yang rendah, yang ketiga adalah kurangnya umpan balik kinerja dari sumber eksternal. Sumber eksternal itu siapa saja? Bisa supplier, bisa customer, bisa government, ya, bisa pemegang saham, atau masyarakat sekitar. Masyarakat, masyarakat. Nah, inilah sumber-sumber eksternal. Ya. Bisa juga lembaga perguruan tinggi atau konsultan untuk melakukan penelitian. Kenapa? Kita membutuhkan perusahaan membutuhkan input masukan dari luar. Kalau tidak, ya, kita akan menganggap bahwa misalkan pelanggan baik-baik saja. Padahal pelanggan yang tidak puas itu tidak semuanya dia komplain. Ya, kalau dia masih peduli dia akan komplain. Kalau dia tidak peduli dengan perusahaan kita, brand kita, produk kita, mereka akan lari ke produk kompetitor. Tapi kalau yang masih loyal, dia akan komplain. Jadi pelanggan yang tidak pernah komplain itu belum tentu produk kita sudah bagus. Bisa jadi dia tidak peduli dan siap-siap lari ke kompetitor. Yang keempat, komplasensi bisa terjadi karena struktur organisasi yang terlalu fokus pada tujuan fungsional. Misalkan departemen pemasaran tugasnya misalkan dia misalkan penjualan gitu ya. Penjualan mengurus order, kemudian menentukan jadwal pengiriman sampai kepada pelanggan. Nah, kemudian misalkan nih produknya mesin cuci, kemudian pelanggan tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan fitur dalam mesin cuci itu. Kemudian nelpon lah bagian penjualan itu.
Nah, karena dia berpikirnya tugasnya hanya sampai pada pengiriman, akhirnya dia tidak menanggapi keluhan pelanggan tersebut. Nah, sikap itu bisa menyebabkan komplasensi juga. Artinya eh, ada potensi masalah besar ya. Ketika pelanggan komplain tidak dijawab, ya, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Ini pada suatu saat akan menjadi bom waktu. Ya, setidaknya ya bagian penjualan itu memberikan nomor kontak technical support atau bagian apa atau disampaikan kepada manajernya. Nah, karena memang dia merasa tugasnya cuman itu, ya sudah dia acuh aja, dia mengabaikan setiap keluhan-keluhan yang terkait dengan di luar job desk-nya. Nah, itu bisa menyebabkan keadaan komplasensi terlena. Nah, manajer marketing itu harus paham betul. Jadi keluhan-keluhan pelanggan itu yang utama. Voice of customer itu harus benar-benar kita dengarkan. Meskipun itu tidak terkait dengan tugas kita. Apa namanya, job description atau deskripsi pekerjaan dari departemen kita. Kalau diabaikan itu bisa menyebabkan penyakit komplasensi. Yang kelima, menurut Kotter adalah pembawa berita buruk justru disingkirkan di perusahaan itu. Ya, hilangnya budaya kritik. Nah, ini sangat berbahaya. Dalam ilmu perilaku organisasi ada dikenal namanya groupthink. Groupthink ini penyakit dari organisasi. Ini masuk kepada mekanisme kelompok. Ini dinamika kelompok. Apa groupthink itu? Pemikiran kelompok itu ketika suatu kelompok itu dia terlalu kompak, ya, kemana-mana bareng, diskusi bareng, kemudian kemana-mana bareng lah, sangat kompak, itu cenderung dia menolak pemikiran dari luar kelompoknya. Jadi pemikiran di luar kelompoknya itu dianggap tidak baik. Dia cenderung merendahkan pemikiran lain. Apalagi yang kompak itu adalah orang-orang yang notabene misalkan lulusan dari universitas yang terkenal dengan gelar yang tinggi, itu apalagi. Karena penyakit groupthink ini pernah terjadi pada NASA. Ya, bisa dicek kasusnya NASA ketika gagal peluncuran karena penyakit groupthink. Jadi merasa dia hebat, akhirnya mengabaikan pendapat yang di luar dirinya. Dianggap pendapat di luar dirinya itu salah, tidak benar, tidak berdasar, tidak ilmiah, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi penyakit groupthink ini, biasanya perusahaan mengundang yang namanya devil advocate. Devil advocate ini memang saat ditugaskan untuk men-challenge, mengkritik habis-habisan, ya, suatu usulan yang disampaikan oleh satu kelompok, baik itu departemen marketing atau departemen operasional, departemen keuangan. Itu memang dia diundang, bahkan dibayar mahal untuk mengkritik setiap gagasan dari suatu kelompok. Memang tugasnya mengkritik, ya bukan menjelek-jelekan, ya, salah satunya menjelekkan, tapi dia memang melihat dari sisi kelemahan suatu gagasan. Cuman itu tugasnya. Itu memang dibayar mahal itu. Nah, sangat ironi ketika kita memiliki karyawan yang dia mempunyai semangat mengkritik, melihat sisi yang eh, kelemahan-kelemahan dari suatu gagasan atau kelemahan dari suatu program kerja atau kegiatan. Itu justru malah dirawat, orang-orang seperti itu malah dirawat, dibiarkan ada karena memang kita membutuhkan itu. Nah, menurut Kotter, kalau orang-orang yang mengkritik itu disingkirkan, itu kita bisa terjebak pada penyakit komplasensi. Tidak adanya budaya kritik. Nah, ini kasusnya seperti kasusnya Nokia, ya. Yang keenam adalah, menurut Kotter, kenapa terjadi komplasensi? Karena manusia enggan berubah jika merasa sudah sibuk dan stres. Nah, inilah kenapa di bukunya Kotter ini berjudul Leading Change. Dia tidak menggunakan kata managing change. Kenapa? Karena manajer itu cenderung dia sibuk terhadap rutinitas.
Paling mentok dia berpikir berencana pada setahun ya. Dan dia fokus pada target mingguan, bulanan, ya, mungkin semesteran, paling mentok tahunan, laporan tahunan. Ya karena memang dia diukur dari situ. Bonusnya dari situ, prestasinya dari situ. Nah, mereka yang sudah terlalu sibuk dan stres dengan aktivitas sehari-hari ini bisa menyebabkan penyakit komplasensi. Makanya pemimpin itu ibaratnya kapal pesiar gitu ya. Pemimpin itu berada di atas, dia memastikan bahwa kapal itu tidak sedang di depannya ada batu karang, dia memastikan arahnya benar sesuai dengan tujuan, dan dia memastikan kondisi cuaca saat itu ada badai atau ada pusaran air sehingga dia harus membelokkan kemana. Nah, pemimpin itu melihatnya jauh. Nah, yang ngurusi mesin, yang sibuk memastikan mesin itu dia dalam kondisi prima, bahan bakar habis dia isi, atau bagian restoran yang dia harus memastikan bahwa eh, menu-menu tersampaikan dengan baik. Ya, dia mengawasi dan matanya hanya melihat pada dapur, yang bagian lambung mesin ya dia hanya melihat mesin gitu. Nah, karena stres itu dia memang susah untuk berubah. Dia tidak bisa melihat kondisi luar gitu loh. Nah, karena dia sibuk melihat mesin, sibuk melihat dapur, dia tidak tahu kalau ada badai di luar kan. Nah, itu tugasnya pemimpin memang. Ada yang pemimpin, makanya pemimpin nahkoda itu berada di atas. Kalau nahkoda itu juga terjebak pada rutinitas dan ikut stres, misalkan dia ngurusi mesin, dia ngurusi dapur, ya kapal itu bisa karam itu. Dia tidak tahu ada badai, ada pusaran, bisa satu kapal itu bisa tenggelam semua gitu. Nah, pemimpin yang ya kalau istilah belusukan itu kan sebetulnya bukan dalam rangka dia sebetulnya bukan ikut stres, tapi itu kan pencitraan atau mencari popularitas, mungkin memotivasi karyawan gitu kan. Tapi jangan sampai dia terjebak pada stres dan kesibukan yang rutinitas. Karena tugas pemimpin menurut Kotter adalah dia mengawal agenda perubahan. Dia harus ada di atas, dia adalah nakoda dalam sebuah kapal. Yang ketujuh adalah menurut Kotter terlalu banyak membahas kebanggaan di lingkungan manajemen senior. Nah, ini pernah terjadi pada kasusnya Nokia pada tahun 2014 ketika Nokia menghadapi badai perubahan dalam kompetisi handsetnya ya, di divisi handsetnya dengan hadirnya iPhone dan Android. Saat itu Nokia mengaku kalah dalam perubahan itu, dalam persaingan itu, dan menjual divisi handsetnya ke Microsoft. Nah, apa yang dikatakan CEO Nokia John Elop saat itu adalah we didn't do anything wrong, but somehow we fail. Kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun, tapi entah kenapa kita gagal. Nah, itu gejala dari penyakit komplasensi. Kenapa terjadi? Karena saat itu menurut kajian yang ada, bahwa terjadi yang namanya ketakutan organisasi, di mana manajemen lini tengah, ini top manajemen, ini lini tengah, middle, itu takut menyampaikan berita buruk tadi. Nah ini, takut menyampaikan berita buruk kepada top manajemen. Ya. Kenapa? Karena top manajemen merasa bahwa dia sudah pernah sukses sebelumnya, dia bangga dengan kesuksesan dan mungkin juga umurnya sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua. Akhirnya kalau ada kritik malah justru dimarahin. Ya. Bahkan salah satu petinggi Nokia pernah mengatakan bahwa Android itu ibarat semut merah kecil yang kalau kita gencet saja dia akan mati gitu. Faktanya yang collab justru malah Nokia. Android malah berkibar bersama iPhone. Nah, kasusnya Nokia bisa dipelajari di internet, di sumber-sumber lain.